Kalian percaya nggak sih, Dian Sastro itu ternyata nggak suka opor ayam gara-gara trauma masa Gak kecil. ada satupun orang Padahal di dia tim dunia soto ini yang garis gak keras suka loh. soto. Jadi semua orang tuh suka soto atau belum suka soto. Setuju. Setuju? Kenapa? Karena apa yang bisa lo nggak suka dalam soto? Ada kuahnya, ada sayurnya kan, biasanya pakai toge Gue sukanya soto asli. Kalau kalian? atau sayur apa gitu. Ada dagingnya, ayam atau daging. Tapi kan gak semua orang suka makanan berkuah. Gimana kalau orang yang gue sukanya makanan kering-kering aja? Gue sih anti sih makanan basah, sorry. Ternyata berkuah itu baru enak kalau anget. Kalau misalnya dia nggak suka itu pasti dia makannya bukan Apapun, pas lagi baru jadi. apapun mau dia dingin, mau mendidih sampai lidahnya kebakar juga dia tetap tidak suka, gimana? Siapa orang yang nggak suka Pasti kuah-kuahan? ada, orang ini kan 8 miliar. Orang di Kanada bisa aja nggak suka soto. Wah di soto, oh, I don't like it. It's cool, it's Coba. culture, but I don't like it. Orang yang hidup di Eskimo, cuaca pasti suka banget justru. Bah, gak ada yang tahu. Mereka pasti kedinginan. Pasti asumsi lagi, katanya jadi berasumsi. Tapi kenapa jadi orang suka asumsi kayak Bayangan gitu? gue gini, semua makanan berkuah panas itu laku di era musim dingin. Karena orang di saat kedinginan, mereka perlu kuah-kuah panas untuk menghangatkan badan. Yang mungkin gak suka adalah mungkin orang-orang yang emang hidupnya di cuaca panas. Sehingga makan soto bikin makin panas gitu. Tahu kenapa soto ada di Katulistiwa? Karena tidak akan mungkin bisa ada di negara dingin. Bayangkan ada di Rusia, di daerah Stockford. Maksa sekali dia ya, sampai ngarang gitu. Gak ada nama gitu. Di Moskow, soto itu ketika lagi musim dingin keluar aja udah beku. Makanya soto tidak mungkin terjadi di sana. Iya, jadi tidak mungkin. Jadi belum tentu itu. Jadi kenapa ada di sini? Kalau gue bilang kayaknya kalau orang Rusia kita kenalin nama soto, gue rasa dia bakal suka juga. Gimana caranya? Karena emang belum banyak aja upaya pengenalan soto kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, butuh ratusan tahun. Bahkan negara Eropa saja sampai mencari rempah-rempah ke sini ya. Kita sudah terbiasa dan mereka belum. Bagaimana kita mau memperkenalkan soto? Jadi kita perlu mengadakan sebuah kampanye perkenalan soto kepada Kementerian Pariwisata suruh ke sana. Ini soto diterangkan ke orang-orang Rusia. Putin makan. Dan main anjing mulu gitu. Main beruang. Kayak gitu jadi. Gimana? Iya, kayaknya gitu. Gak bisa. Karena menurut gue soto itu punya fungsi-fungsi emosional juga. Ada itu, emang gue yakini itu kok. Gue orang Indonesia dan gue pecinta soto Kalau apapun lo itu. pribadi, lu suka soto apa enggak? Sangat suka gue soto apapun jenisnya, mau yang santan, mau yang bening, mau yang nggak bening, mau yang santan. Oke. Mau yang ada susu. Apa perasaan yang timbul setiap kali lo habis makan soto? Secara emosional. Relief, enak, adem, menyatu dengan budaya sekitar. anget, perut anget ya. Perut anget ya, dan itu kan belum tentu dipinginin banyak orang. Bisa jadi ada orang, gue sih spesialis makanan beku terus. Tapi masa lo mau memaksakan keinginan orang? Cuma gue bingungnya adalah kenapa lo sebagai orang yang suka soto, lo mengadvocate orang-orang yang pasti ada yang nggak suka soto. Pernah ada yang lo pernah kenal nggak? Tapi orang yang suka soto ada banget. Siapa contoh? Ini dia nggak suka soto. Ayo, nggak suka dia. Nggak suka. Apa tuh? Lu jadi menjahati ya. Kamu gak enak? Lu Ari oke? Kamu ada sakitnya kan di dalam? Tuh, lu jadi mendiskreditkan orang yang tidak suka soto. Apa itu hak dia untuk tidak suka soto? Iya, nggak usah ngegas, nggak apa-apa. Gue cuma penasaran aja takutnya. Gue juga tidak suka, gue suka durian. Tapi kalau orang nggak suka durian ya udah. Iya, nggak apa-apa. Iya, apa bedanya soto dengan durian? What makes soto so special? Iya, emang dari tadi tuh kita boleh banget. Is it soto the king of dessert? Enggak, cuma emang nggak apa-apa, nggak usah ngegas. Lo lihat deh dari tadi gue dari tadi nada gue naik nggak? Ini naik. C minor. Ternyata dia musikal juga ya. Nggak, gue cuma penasaran aja. Kira-kira dia yang nggak suka soto itu apakah ada kelainan dalam hidupnya? Masa ada kelainan? Itu terlalu menginikan. Ya maksudnya gue pengen tahu aja. Jangan-jangan dia itu pernah punya trauma terhadap soto. Apakah dia pernah melihat sebuah kejadian yang sangat tidak menggak enakan hati pada saat dia dijejelin soto pas kali aja loh. Ada kemungkinan itu. Mungkin ada inner child trauma terhadap soto dan akhirnya terjadi asosiasi muscle memory. Sekarang ya kan? Lu ada makanan yang lu nggak suka nggak? Gue inget-inget dulu, ada nggak ya? Kok kayak jarang ada. Pare nggak suka? Pare. Opor ayam. Opor ayam lu nggak suka? Gue nggak suka. Opor. Boleh nggak usah ngegas nggak? Gue ngegas, gue kaget. Bedakan ngegas sama kaget dong. Okay. Kan kita tahu ngegas seperti apa. Ini knalpot apa? Knalpot. Quote of the century, Dian Sastro Wardoyo. Ini knalpot apa knalpot? Dian Sastro Wardoyo. Dosen UI. Opor ayam. Opor ayam kenapa nggak suka? Kenapa? Apa salahnya? Karena opor ayam yang pertama kali gue rasain pas gue kecil tuh buatan nenek gue. Karena gue kecil kan hidupnya di rumah nenek gue. Nah nenek gue kalau bikin opor ayam tuh kurang garam. Ya tinggal lu tambahin garam. Ya kan zaman dulu kan gue. Zaman dulu nggak ada garam, ada garam. Nggak, cuma zaman dulu kan lo nggak punya kebebasan untuk ngeracik lagi, ngerti nggak? Lo makanan udah jadi tuh ya lo. Jadi lu karena itu trauma aja. Tapi terus lu jadi suka gue sampai sekarang gue nyari opor ayam yang seenak itu aja tuh. Masa sih seenak itu nggak ada yang seenak itu? Lo tau nggak gue kalau lebaran makannya apa? Bukan opor ayam. Apa? Ketupat pakai sayur labu yang ada tahunya, ada labu-labu suwir tuh. Sama
Rendang. sambal tempe orek sama rendang. Opornya enggak, karena trauma Opornya, itu. Ya terus sekarang Menurut gue templang, lo tau gue gak? hargai lu gak suka oper, tapi bagaimana ketika orang bilang, Dian Sastro gak suka oper? Ih, ada masalah apa dengan yang... lu kenapa? Langsung gue coba? ceritain Lu kan kenapa? tadi, Ya, karena alasan gitu. gue, masalah Tapi gue adalah suka gak digituin ketika lu lagi dengan mood dengan bagus? Enggak. Tapi lu lihat Lebaran, dong, masalahnya kan bukan itu. Masalahnya adalah gue ceritain, gue waktu kecil, nenek gue bikin opor ayam kagak pernah enak. Gue nanya sama dia bukan apa yang salah dia, tapi mungkin dia pernah mengalami sebuah trauma tertentu dengan si soto. Gue kan gak ngejudge Lu orangnya. mau ngejelasin itu ke 1000 orang? Tiap lu gitu, oh Dian Sastro gak suka opor, kenapa? Lu mau akan terus gitu? Lu ada satu titik gak akan capek emang? Jadi emang pertama-tama kita memang harus berangkat dari asumsi positif thinking. Kalau lo kan langsung asumsinya negatif thinking, kesannya gue ngejelekin dia segala macam. Gitu. Gimana? Kok bisa gak suka soto? Gitu. Kok bisa gak suka soto? Gitu tadi nada lu. Itu nggak bisa suka tuh, berarti mungkin dia punya. Enggak, tadi lu gak gitu. Kenapa masalahnya gak suka soto? Tadi gitu lo ngomongnya. Tuh, iya tuh dia ngangguk-ngangguk tuh. Sakit hati loh dia bisa. Enggak kok, dia baik kok, dia ketawa, dia merasa Sekarang dia ketawa-tawa aja bisa jadi langsung Mbak Dian Sastro. Enggak aku aneh karena tidak suka soto. Ya udahlah, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya lu tetap nggak apa-apa ya. Lu kan setuju kalau orang itu antara suka soto atau Kayaknya belum suka soto. belum ketemu pengalaman yang pas dengan soto menurut aku. Kalau gua akan ada orang di dunia ini yang memang tidak suka soto. Boleh nanya nggak? Kalau soto yang lo suka sendiri, favorit soto apa? Soto Betawi Yang pakai daging apa pakai jeroan? campur. Paru, lidah. Babat. Semuanya. Iya lagi sama gue juga. Oh, ngobrol nih. Bedakan nanya sama ngobrol dong. Oh, gue baru Nanya, tahu kalau iya. ternyata ngobrol tuh nggak boleh ya? Boleh, kenapa? Ini negara demokrasi, mau ngobrol, Nggak mau apa-apa, ribut ya, maksudnya boleh-boleh aja. makanya kenapa kesel gitu Ya, enggak nadanya? kesel. Cuman itu kan cerita, kirain gue mau apa, lu mau mendebat lagi atau apa, ternyata cuman, oh kita sama Enggak. kok gitu. Iya, soalnya gue pengen tahu pengalaman lo sama soto kan pasti beda-beda. Ada yang soto Betawi, ada yang sotonya lo nggak, dia Soto gue nggak tahu, Lamongan. mungkin dia punya pengalaman jelek sama soto apa tuh, gue nggak tahu. Terakhir yang soto yang lo nggak, yang bikin lo kapok banget sama soto tuh apa? Soto Betawi Karena apa? Karena pakai santan. tuh berarti dia pengalaman dia sama soto Kudus gimana? Belum pernah. Tuh kan, dia belum pernah cobain soto Kudus, men. Soto Kudus memang sangat enak. Nah itu dia. Dengan mangkok kecil yang pengen berkali-kali. Gue pasti 2,5 mangkok. Itu dia. Soto favorit gue adalah soto Kudus karena lo akan racik pakai kecap, pakai jeruk nipis, pakai sambel dan pakai sejumput garam. Coba nanti kapan kita makan soto Kudus? Mungkin dia jadi suka sama soto. Itu maksud gue. Ada yang kurang tapi dari semua itu. Dari lu bilang tadi soto Kudus harus ada sejumput garam, ada kerupuk dan segala macam. Ada yang satu yang kurang. Apa? HP depannya. Biar lu bisa makan soto sama Iya dong. kayak Dian Sastro Wardoyo gitu ada. Eh. Lu ya? Ya udah, pokoknya lo kan tetap kayak gitu, lo menganggap orang belum suka aja. Kalau gue Iya. tetap akan ada anggapan kalau orang selamanya tidak akan suka walaupun dia akan pernah nyoba seenak apapun soto itu, ya nggak masalah, itu hak dia dan wajar-wajar aja. Oke. Seperti layaknya orang tidak suka spaghetti, Nah, tidak itu suka tadi durian, dan juga perdebatan tidak seru suka fried soto chicken, dan ada aja. opor. Makasih ya Kita udah gitu nemenin sendiri aku lagi. ngerajut hari ini. Oke? Jangan lupa Yuk, like dan that's fine, subscribe nggak apa-apa. kalau Nggak kalian suka konten santai kayak gini. Bye-bye.